危ないぞ。何いうバカなこと。大丈夫。とりあえず水を確保できる山を目指してみる。嫌だって言ってんのにさ。もうなんかあった時のためにね、取っといたの。大阪からこっちまで伝わってきたの。Beruntung bagi Yoshi dan keluarga karena mereka masih punya stok minuman untuk barter dibanding beberapa orang yang memiliki barang-barang mewah namun ditolak untuk barter bahan makanan. Dari hasil barter tersebut, Yoshi dan keluarga pun berhasil mendapatkan satu kantung beras dan sebuah sepeda. Jalan tol yang biasanya ramai kendaraan justru kini dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjalan kaki menuju tujuannya masing-masing. Namun Yoshi dan keluarga tetap bisa tersenyum meski kondisi saat ini benar-benar sedang sulit. Ketika mereka sedang beristirahat, muncullah pasangan suami istri yang berniat untuk membeli botol minuman mereka. Namun karena saat ini transaksi jual beli hanya bisa dilakukan dengan cara barter makanan, Yoshi pun terpaksa menolak memberikan botol minumannya tersebut. Saat malam hari tiba, Kenji dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang sedang mencuri satu botol air. Dan ketika Kenji mengejarnya, ternyata botol air tersebut digunakan untuk membuat susu untuk bayi kecil dari pria tersebut. Dengan adanya kejadian itu, Yoshi dan keluarganya pun memilih untuk pindah ke tempat yang lebih sepi, yakni di pinggiran sungai yang di situ setidaknya mereka bisa beristirahat tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang ingin mencuri barang milik mereka. Saat melanjutkan perjalanan, hujan deras pun turun disertai angin kencang sehingga membuat mereka harus berteduh di bawah jembatan. Yang mana hal itu membuat sepeda dan persediaan makanan pun harus hancur tertiup angin. Kenji dan Yui pergi ke minimarket untuk mencari persediaan makanan. Namun semua bahan makanan sudah kosong. Kenji yang cerdas pun berhasil mendapatkan air aki biru yang sudah dimineralisasi dan aman untuk diminum, serta sebuah suar yang mungkin bisa berguna suatu hari nanti. Sementara Yui mengumpulkan makanan kucing berupa tuna kaleng dan berharap masih bisa layak untuk ditelan. Pada hari yang ke-22, Yoshi dan keluarga berhasil bertahan hidup dengan hanya makanan kucing dan botol air aki biru. Saat itu mereka tak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga yang nampak bahagia, seolah menikmati keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dan rupanya keluarga ini memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik, meskipun listrik dan alat elektronik lainnya tidak bisa digunakan. Mereka pun langsung berbaur dengan keluarga tersebut. Yoshi yang merupakan kepala keluarga terlihat gengsi dan tidak mau ikut berbaur bersama mereka. Bahkan saat melanjutkan perjalanan, walaupun merasa lelah, dia tetap berada di posisi paling depan, karena tidak ingin dianggap lemah atau dianggap remeh oleh keluarga lain tadi. Ketika akan diajak untuk pergi ke pegunungan, Yoshi menolak dan tetap pada rencana awal, yakni pergi menuju kota Osaka. Dan sesampainya di sana, mereka sangat dibuat kecewa dengan keadaan di kota Osaka yang sama saja dengan kota-kota lain, bahkan jauh lebih buruk. Penduduk kota Osaka yang sudah sangat kelaparan terpaksa menangkap dan memasak semua binatang di tempat wisata laut atau wisata akuarium laut. Sehingga Yoshi dan keluarga pun segera ikut mengantri supaya kebagian makanan. Tetapi semua makanan sudah habis tak tersisa, yang membuat Yoshi sampai sujud memohon agar keluarganya bisa makan sedikit saja. Di hari yang ke-67, Yoshi dan keluarganya akhirnya sampai di pedesaan. Namun mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di alam, karena Yoshi dan keluarganya sudah menggantungkan hidupnya pada teknologi dan alat-alat modern. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya pasrah saja. Tiba-tiba mereka melihat seekor babi yang sedang berkeliaran. Babi tersebut pun segera ditangkap untuk dimasak. Tetapi ketika sudah tertangkap, tak ada satupun dari mereka yang sanggup menyembelihnya, dan justru harus keburu ketahuan oleh petani pemilik babi tersebut. Sesampainya di rumah petani itu, mereka ditawari makanan dan tempat tinggal asalkan mau membantu si petani untuk menangkap babinya yang kabur. Yoshi pun langsung menyetujui hal itu, asalkan bisa bertahan hidup demi keluarganya. Mereka pun tinggal di tempat itu selama beberapa hari, dan di situ mereka mendapatkan makanan yang cukup dan diajari oleh si petani tentang cara bertahan hidup tanpa peralatan modern.
Tetapi Yoshi yang khawatir dengan orang tuanya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Mereka pun sangat berterima kasih atas bantuan Pak Petani tersebut dan pamitan untuk melanjutkan perjalanan. Dan tak lupa mereka pun diberikan bekal oleh petani tersebut untuk digunakan di perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati jalan buntu ketika menemui sungai yang membentang. Namun Yoshi tidak kehabisan akal dan membuat sebuah rakit kecil demi bisa melewati sungai tersebut. Setelah berhasil menyeberangkan Yui dan Mitsui, Kenji dan ayahnya pun harus kembali menyeberang untuk mengambil persediaan mereka. Namun karena hujan yang turun cukup deras, Yoshi pun tertinggal jauh di belakang dan ikut hanyut terbawa arus sungai bersama dengan barang-barang lainnya. Hari pertama tanpa Yoshi, mereka bertiga nampak pasrah, namun tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halaman. Saat sedang makan, muncul seekor anjing yang kelaparan, sehingga membuat Yui memberikan makanannya. Tapi tak lama kemudian, teman-teman dari si anjing tersebut muncul, dan merebut semua makanan. Sehingga kejadian tersebut membuat Mitsui terjatuh, dan mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Ketika anjing-anjing itu masih kelaparan dan ingin menerkam mereka, tiba-tiba muncul kereta api berbahan bakar uap. Mereka pun langsung naik kereta tersebut yang secara kebetulan akan melewati tempat kampung halaman Mitsui sang ibu. Yoshi pun ternyata masih hidup, dan saat sudah sadar, dia langsung berjalan ke tempat yang terbuka. Saat melihat ada kereta api yang muncul, Yoshi langsung menyalakan suara yang ada di sakunya. Ketika melihat suara tersebut, keluarganya langsung menyadari bahwa Yoshi sang ayah ternyata masih hidup, dan langsung menemuinya. Di hari yang ke-108, mereka akhirnya sampai di pantai tempat kampung halaman ayah Mitsui tinggal. Selama 2 tahun lebih mereka tinggal di sana dengan hidup sederhana. Mitsui pun sudah mahir berkebun, Yui sudah mahir menganyam, serta Yoshi dan Kenji yang kini sudah menjadi nelayan. Keesokan paginya, Yoshi dikagetkan dengan suara jam weker yang kemudian disusul dengan suara toa dan lampu-lampu rumah yang sudah kembali menyala. Setelah 2 tahun pasca terjadinya fenomena aneh tersebut, akhirnya semua kembali normal, dan berita pun mengatakan bahwa fenomena tersebut berasal dari komet dan radiasi matahari yang menyebabkan listrik dan barang elektronik mati. Ada juga yang mengatakan jika fenomena ini terkait akibat ulah teroris. Namun semuanya masih misteri, sehingga tidak ada penjelasan logis terkait terjadinya fenomena tersebut. Dan film pun tamat.